Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya dan sepertinya kita makin serius kondisi negara ini, Mas Ersu. Kok siapa bilang nggak serius? Kok masa ngomong sekarang seriusnya Mbak Agi? Ya, semua sangat serius gitu, walaupun kata Dadan bahwa Indonesia ini katanya walaupun harga BBM harga minyak dunia sampai tembus 100 dolar Mhm. per barrel katanya Mhm. masih kuat kok katanya Mhm. daya tahan kita gitu. Kata si Dadan. Tapi kalau mau datanya lebih lengkap silakan nonton di Hersum Point. Di hari ini saya tayangkan kita membedah betul APBN seperti apa. Dan kita kali ini ngomonginnya memang mau fokus ya Mbak ya ke topik soal MBG atau yang lain-lain. Karena kemarin Eh, ini Mas Irsu, janji dari pemerintah kemarin ya mm-mm, di DPR, setelah bertemu di DPR, janji mm-mm. bahwa sampai dengan akhir tahun tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi. Yang Ya, ya, artinya ya. pemerintah sudah siap untuk melakukan subsidi untuk harga BBM berapapun. Walaupun kemudian dalam narasinya dikatakan bahwa kita siap untuk harga sampai dengan $100 per barel. Dan kita Ya, tahu setiap satu sekarang sudah dolar ini lebih. itu akan memerlukan subsidi 10,3 triliun. Menurut hitungan pemerintah, kalau $100 berapa? Dan sementara sekarang ini kan bertengger di atas $100 Oh per iya, barelnya. oh iya sudah lebih. Kalau kan artinya ngomong kan gua bilang kan gitu, Purbaya kan kalau bilang gitu kan gua bilang 100. Ya kalau di atas 100 lebih Mm-mm. kan nggak ya ya nggak kuat dong kan kira-kira gitu artinya kan bagi ya. Saya rasa ada pertentangan di kabinet Mas Hetsu karena saya Ah, mendengar sebagian mengatakan bahwa kita hanya akan bertahan sampai dengan Juli Agustus dengan kondisi seperti ini begitu yang di mana sepertinya perang masih akan terus berlangsung. Kalau seandainya pun Amerika mundur, pertanyaannya adalah apakah Iran masih akan terus berperang dengan Israel? Itu karena Israel masih tetap berperang dengan Hezbollah dengan mungkin tidak semudah itulah semuanya itu selesai begitu setelah perang besar dimulai tidak semudah itu akan selesai. Oke, mari kita mulai fokus ya. Kita fokus ke soal apa nih? Soal MBG dulu ya, Mbak Agi, atau kita ngomongin soal APBN Iya dulu? ya, soal Apa janji pemerintah, coba janji kita pemerintah? lihat Hmm, hitung-hitungannya, Mas Hersу. hmm, Karena hmm, saat ini tidak hanya soal apa namanya, soal pemerintah itu menjanjikan bahwa yang subsidi BBM subsidi yaitu yang Pertalite begitu ya, hmm, sebagian mungkin masih ada sebetulnya minyak hmm, tanah di beberapa hmm, daerah tertentu hmm, itu juga memerlukan subsidi, hmm. gas juga kan yang bersubsidi begitu Nah, ya. yang Nah, serius soal gas malah justru dalam perbincangan saya itu soal gas itu jauh lebih serius karena dampaknya kan kalau soal BBM kan kita bisa sebenarnya ya ganti mode transportasi lah kalau di Jakarta sebenarnya kita bisa pindah ke naik kereta kendaraan umum kereta dan sebagainya begitu KRL ya. Tapi kalau gas yang terjadi kelangkaan kan itu nggak ada substitusinya Mbak di Jakarta orang udah nggak lagi ada yang pakai kompor minyak gitu apalagi pakai kayu udah nggak ada kalau di sekitar kota-kota di Indonesia kan kita kan dulu ingat ya kita diminta konversi ke tadinya dari kompor ke kompor gas kemudian kompor minyak ke kompor gas. Nah sekarang kalau misalnya apanya gasnya yang nggak ada pakai apa kan gitu. iya, 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 betul sekali. Dan kita juga tahu, Mas Ersu, bagaimana sih kemampuan pemerintah saat ini, begitu ya? Hmm, Karena hmm, kita sendiri juga sudah mendengar pengakuan dari Purbaya, begitu ya, hmm, bahwa kita pada awal tahun ini sudah defisit 240 triliun lebih, begitu. Walaupun Purbaya memberikan hitung-hitungannya, yaitu bahwa defisit itu terjadi, begitu adalah karena anggaran belanja negara pada awal hmm, 2026 itu mencapai 240 triliun hmm, atau hmm, 0,93 terhadap PDB begitu hmm, kan hmm, pada bulan hmm. Maret. Ya ya. Nah, dijelaskan hampir seluruh pos belanja itu meningkat, betul. Hmm. Tapi kontribusi signifikan salah satunya ya karena program MBG begitu kan. Betul, karena Karena biar ya program kalau sebelumnya Pak 3 bulan itu biasanya masih belum ada proyek-proyek yang masih cair belum mas. ada defisit yang Iya, seperti ini. Yang iya. paling menonjol kata Hmm, hmm, Purbaya ya MBG. Karena hmm, memang anggarannya besar. Itu dia buka-bukaan di hmm, hadapan hmm. di hadapan DPR begitu ya. Ya, Nah, selain itu juga pemberian defisit merupakan memang konsekuensi dari program pemerintah ini. Tapi kan seharusnya pemerintah juga bisa melakukan telaah begitu. Kita hmm. sampai sekarang juga tidak melihat loh Mas Hersu kajian soal MBG ini di awal-awal. Iya, Padahal ini yang kan proyek.
Ya. program yang sangat besar pendanaannya Hmm. sehingga kita sebut sebagai proyek akhirnya karena ternyata Hmm. bocor di sana bocor di sini begitu. Ya. Nah, ini sebetulnya kajiannya tuh seperti apa? Kok Hmm. Hmm. hanya apa ya learning by doing saja yang dilakukan Iya. selama ini gitu Iya, kan? dan kelihatan sekali sebenarnya bolak-balik si Purbaya lagi Purbaya Menteri Keuangan jangan si Sasi aja ya. Ini dia sebenarnya memberikan sinyal kepada publik, tapi dia sendiri nggak berani ngomong. Ya, ingat Nggak nggak berani ya, ya, menentang ya, Prabowo, berapa ya? betul. Ingat Mm-mm. nggak pertama kali dia ngomong bahwa itu dia ngasih bocoran bahwa kata usulan dari kepala BGN katanya nanti akan ada cuma 5 hari saja dan itu akan menghemat sampai 40 triliun kan katanya pada waktu itu Mm-mm. seperti itu ya. Tapi itu katanya bukan usulan dari saya ya, dari itu hasil rakor kata dia begitu. Tapi ternyata kan kemudian setelah itu kita tahu bahwa yang dipangkas cuma 25 triliun hasilnya kan seperti itu. Dan sekarang kalau dia ngomong seperti itu lagi, itu sebenarnya kita mesti melihat itu sebagai sinyal sebenarnya. Supaya kita yang ngomong, dia nggak berani ngomong kan gitu. Iya, dan sebagai apa Emergency untuk exit ya, bukan gue loh ya yang emergency exitnya iya. dari Purbaya karena Hmm, Purbaya mengatakan pada awal dia dilantik bahwa Pak dipastikan ekonomi akan membaik, dia akan hmm, menerapkan jurus-jurusnya seperti itu hmm, begitu. Tapi coba kita lihat nih masyarakat dengan pernyataan Purbaya kemarin ya di hadapan DPR itu hmm, sudah hmm, sudah apa ya kalau bisa dikatakan muak tapi ya artinya sudah marah sudah kecewa betul. hmm, Coba saya bacakan beberapa nih Mas Hersu. Stop MBG lah kalau udah tahu gitu. Stop MBG agar menyelamatkan satu negara. Gizi apa yang diharapkan dengan 10.000 rupiah? Udah Pak Prabowo jangan memaksakan ambisi Anda. hmm, Ini kita bacakan kenapa? F the record kok bacain netizen warganet yang mengeluh ini? Ya supaya tidak tone deaf, supaya Pak hmm, Prabowo tidak terkejut kalau seandainya tiba-tiba yang seperti apa namanya dikatakan oleh Koni Rahakundini begitu ya di Instagramnya mengatakan Pak jangan sampai terjadi demonstrasi knocking di Indonesia begitu karena rakyat sudah muak, rakyat sudah marah. Ini kan kita belum tahu apakah di sekeliling Pak Prabowo itu sebetulnya melaporkan hal yang kondisi betul-betul yang terjadi di masyarakat ataukah ya begini baik-baik saja kok Pak. Ini anggaran juga masih bisa dipindahkan ke sini dan ke sana seperti itu. Coba kita baca lagi. Kenapa sih MBG dipaksain banget? Coba MBG dipotong satu hari saja, itu sudah sedikit melegakan 70% rakyat. Walau tidak melegakan 20% pemegang MBG. 10%-nya rakyat Indonesia yang kaya banget jadi ini nggak ngaruh sebetulnya kalau yang seperti ini. Tapi kalau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, apalagi kelas menengah sekarang sudah turun ke bawah, ini berpengaruh sekali ya. Anggaran paling besar, apakah perputaran ekonominya besar dan merata ke semua warga, atau hanya di lingkaran elit-elit saja? Kita tahu yang memiliki dapur MBG ya nggak mungkin orang-orang seperti kita begitu Mas Herzu yang bisa memiliki dapur MBG dengan dana kita sendiri begitu kan. Yang memiliki akses perbankan juga mereka-mereka yang elit gitu yang mungkin orang tuanya punya jabatan ataukah orang itu sendiri anggota DPR, anggota DPRD apa dan hmm. sebagainya, pengusaha Bisa. rekanan Pemda apa dan Kalau mereka sebagainya. bisa sampai Jadi punya 40 dapur ya Mbak Agi ya. bisa, Hmm, kita punya satu dapur aja megap-megap gitu kan. Saya tidak mau melihat rakyat saya kelaparan, kata orang yang kemana-mana pakai baju mirip Soekarno. Iya, tapi sekarang kita lihat kenyataannya. Ayo Pak, kapan MBG mau di stop? Mau defisit APBN berapa triliun lagi begitu? Itu MBG daerah minus saja, kayak NTT, NTB, Maluku, Papua. Ya itu sebetulnya kan sebetulnya seperti itulah tujuan utama dari MBG. Malah kemarin yang keracunan itu di daerah Jakarta Jatinegara, Timur, daerah Duren Jatinegara ya. Sawit itu banyak Duren sekali. Sawit. Ya ya, ya Duren Duren Sawit. Sawit itu Ya. banyak sekali apa klaster-klaster mewah di situ Mas Hersu. Kebetulan saya pernah juga rumah di daerah sekitar itu jadi tahu persis di mana letak 3T-nya kalau di situ begitu. Pejabat sekarang harus pinter bohongi rakyat ya. Halah, kakek teori Pak bilang aja nggak berani sama junjunganmu untuk stop MBG dulu. Hmm, Nyindir iya. Pak Purbaya gitu. Itu benar Kita banget sudah ya. Mereka jarang tahu ya, publik udah tahu tahu ya persis gitu. Mas Hmm, Hersu. Bahkan keadaan Pak Purbaya yang rambutnya makin sering terlihat hmm, awut-awutan dan terlihat tirus juga badannya yang sepertinya makin langsing itu diamati oleh hmm, netizen gitu. hmm, Kenapa keadaan menteri sekarang seperti itu? Kita sudah jarang sekali lihat Pak Purbaya ketawa ya gitu. hmm, hmm. Jadi udah lucu-lucunya yang seperti dulu sepertinya menghilang dengan sendirinya.
Hmm. Nah, coba kita lihat ya, apa sih jurus dari Pak Purbaya ini? Banyak yang mengatakan, saya juga ada teman, tapi Purbaya masih punya duit loh, begitu ya, yang tidak dilaporkan kepada Prabowo. Seperti itu yang Hmm. akan dipakai. Duit apa? Duit itu semuanya Hmm. pasti apa namanya PPATK juga tahu, BPK juga tahu, semua uang yang ada di negara BI juga pasti tahu. Kan rekeningnya juga di situ. Uang itu Iya, tidak disimpan dalam keadaan tunai, begitu. iya. Coba kita lihat. Kalau kita melihat keadaan seperti ini, jurus yang digunakan Prabowo adalah menggunakan SAL atau sisa Sisa atau anggaran saldo lebih, anggaran ya. lebih, Satu-satu, begitu. ya. Yang Hmm. di zamannya Sri Mulyani dulu pada saat Hmm. serah terima jabatan itu berjumlahnya sekitar 420 Hmm. triliun, Hmm. Ya. begitu. Tapi kan itu sudah digunakan oleh Purbaya yang 200 triliun pada tahap pertama disalurkan kepada Mhm. Himbara itu untuk Hmm. membuat UKM itu Hmm. bangkit kembali. Kemudian juga rencana akan disalurkan lagi sebesar 100 triliun sehingga digunakan sekitar 300 triliun. 300 Jadi triliun sekarang berarti. ini Hmm. sisanya di Bank Indonesia saldo sisa anggaran lebih itu tinggal 120 triliun. Hmm. Begitu. Nah, 120 triliun ini kira-kira bisakah untuk menomboki, untuk menambal Hmm. sulam Hmm. sana Hmm. sini, begitu Hmm. ya? Ini kalau saya lihat netizen ini skeptis sekali ya, banyak sekali yang membuat hitung-hitungan. Kita lihat, netizen ini tidak bodoh. Kita lihat komentarnya. Saya pilih beberapa. Sekelas negara sebesar dan sekaya Indonesia dengan SDM melimpah hanya punya tabungan 120 triliun. Nggak nyampe 1.000 triliun pun. Kacau ini tata kelolanya. Iya, dengan SDM melimpah seperti Hmm. ini yang Hmm. Mas Hersu berkali-kali ingatkan dulu pada zaman Abraham Samad ya Hmm. menjadi Hmm. ketua apa KPK. KPK, dia Hmm. menghitung-hitung kalau seandainya tidak ada korupsi maka setiap satu nyawa, satu orang WNI di Indonesia setiap bulan bisa mendapatkan 20 juta tanpa mereka bekerja. Hmm. Nah, sementara sekarang setiap bayi lahir itu Hmm. sudah harus menanggung Hmm. hutang itu 30 juta lebih. Hmm. Setiap kali ada bayi baru yang lahir. Yang terakhir itu 30 sekian mungkin sekarang sudah naik lagi karena itu hitungan tahun Hmm. lalu atau Ya. 2 tahun lalu. Ini Hmm. ada lagi Ya. yang mengatakan seperti ini Mas Hersu. Sebelumnya 450 triliun warisan dari ibu yang paling dibenci se-62 se-Indonesia. Maksudnya Sri Mulyani. Beliau mampu menabung lagi setelah COVID. Kemudian memang SAL dipakai karena darurat nasional dan tidak tergoda memakai SAL. Setelah itu, tapi beliau menaikkan pajak sebagai salah satu cara menutup defisit sehingga itu dibenci oleh seluruh Indonesia. Ya jelas saja habis COVID, habis itu naikin pajak. Tapi beliau naikkan pajak sebagai salah satu cara dan sekarang sang Mister Sensasi aspirasi calon 2029 main populis dengan mengatakan kalau ekonomi sudah baik rakyat akan otomatis bayar pajak. Ya itu idealnya Pak, tapi kan kadang tidak seperti itu. Selain warga Skandinavia, gue belum dengar ada rakyat negara lain yang otomatis akan sukarela bayar pajak. Tapi dari mulut sang Mister Sensasi maksudnya Pak Purbaya, begitu merdunya di telinga mayoritas 62 nah, dari penyembah apa namanya pemerintah atau pembenci ibu yang di rumahnya dijarah itu. Ini membandingkan dua-duanya nggak ada pilihan sepertinya kalau satu disebut sebagai ibu yang sebelumnya, yang ini sementara Mister Sensasi begitu ya. Ada lagi memberi penilaian seperti ini nih Saya baru apa? tahu kalau di panggilannya sekarang Mister Sensasi seperti itu. Ya, karena pernyataan-pernyataannya sensasional, tapi Yes, kemudian ya. eh, eh, Tapi apa ya ya kita sudah mesti fair juga ya. berekspektasi lebih gitu. Jadi mesti membandingkannya bahwa situasi sekarang juga akibat Menteri Keuangannya dijabat oleh ibu yang katanya yang apa tadi yang rumahnya dijarah itu kan gitu ya Mbak Agi ya. Berapa lama dia jadi Betul. Menteri Keuangan. Mhm, Jadi mhm. dia juga Dan nggak bisa cara pemecahannya dulu Ibu Sri Mulyani, hmm, naikin pajak iya, kan gitu. betul. Ya, Hmm. itu itu saya ingat Iya, dan betul. cara pemecahannya Hmm, sangat-sangat hmm, mudah. hmm. Mhm. Ya mudah Semua tapi orang juga bisa Mas Hersu kalau cuma iya, naikin pajak gitu iya, kan. iya, iya. Ya, ya, itu parah itu. Itu kayak Mister, saya pernah ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dulu kayak Mister Golotin gitu yang di Perancis ya kan. Dulu setiap kali ngelihat apapun dipajakin gitu, ada orang beli sendal baru pun Iya. dipajakin. Tapi Mhm. ya itu ya, mesti fair ya. Jadi jangan kemudian ada yang memanfaatkan situasi sekarang gitu menjadi sesuatu yang bahwa oh lebih masih enak zamanku dulu toh itu nggak bisa muncul begitu karena kalian semua Nggak tanggung bisa renteng seperti itu. punya tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi sekarang Iya. ini. Oke, lanjutkan Mbak Age. Mhm. Iya, yang disebut Mister Sensasi yaitu Pak Purbaya sampai kurus, terlihat kurus Iya dan kasihan. amburadul begitu Hmm. ya rambutnya begitu. Heeh. Dia berusaha tidak menaikkan pajak begitu. Iya. Tapi dengan segala proyek bombastis, Hmm. apa proyek strategis nasional yang terus Hmm. dipaksakan seperti Hmm. Koperasi Merah Putih dengan pembelanjaan-pembelanjaan nanti kita sebutkan pembelanjaan yang apa saja
yang sepertinya sebetulnya tidak perlu ini siapa sih? Tapi saat zaman Purbaya neraca anjlok dan rasio pertambahan utang 4 kali lebih besar. IHSG melorot sampai 7.100, jauh lebih rendah dari era Sri Mulyani. Kepercayaan mana lagi IHSG melorot paling buruk sepanjang sejarah dan rupiah terlemah sepanjang sejarah serta defisit APBN tertinggi sepanjang sejarah bahkan melampaui ambang batas ketentuan undang-undang. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga akhir Maret 2026 tercatat defisit 240 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Defisit ini terjadi karena total pendapatan negara sebesar 358 triliun masih lebih kecil dibandingkan belanja negara yang mencapai 493,8 triliun dalam 3 bulan pertama tahun ini. Ini baru 3 bulan loh ya, Ya. sudah jumbo seperti itu. Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak 245 triliun, kepabeanan dan cukai 44 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak 68 triliun. Tapi penerimaan itu lebih kecil begitu kan Ya, dibandingkan ya. dengan pengeluarannya. Sementara itu belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat 346 triliun dan transfer ke daerah 147 triliun. Kondisi ini bukannya diperbaiki dengan introspeksi, malah ditutup dengan perkusi, ancaman dan buzzer. Ya kalau kita perhatikan sekarang ini Persekusi buzzer, ya. kita menduga-duga dibiayai Hmm. pemerintah atau tidak sih seperti Hmm. zaman Jokowi, niru-niru Jokowi. Tapi yang namanya buzzer itu Mas Hersu melimpah ruah Hmm. sehingga narasi-narasi yang akal sehat itu tertutupi begitu. Hmm. Mereka menggunakan yang ini apa enggak hebat nih Pak Prabowo memberikan sepeda motor gratis gitu Hmm. untuk kepala kepala SPG, untuk Hmm. dapur MBG supaya. Hmm. Nah, spesifikasinya apa? Coba nanti kita lihat. Apakah Hmm. perlu sepeda motor seharga 56 juta Hmm. untuk Hmm. apa untuk kepala SPPG. MBG, kepala SPG Ya, begitu. SPG. Jadi di tiap dapur dapur MBG itu akan diberikan sepeda motor yang sekarang sudah dibeli itu. Netizen menyebut ada sekitar 70.000 sepeda motor begitu Yang ya yang yang beli itu siapa lagi nih? Yang beli dari Agrinas lagi bukan? MBG Oh, MBG yang beli dari ini. dari BGN Ah, Mas dari Irsu, BGN. Ya, oke. dari BGN. Ini modusnya kayak kayak kemarin dong ketika Agrinas beli mobil dari India ya untuk Persis. KDMP ya. Ya, ya. Betul, Hmm. betul. Jadi ini apa namanya? Ini yang kemudian netizen itu kecewa begitu ya. Coba kita lihat kenaikannya apa saja. Kalau tadi yang namanya BBM tidak naik, BBM subsidi yaitu bensin begitu ya, Pertalite misalnya. Dan kemudian ini ada pernyataan dari Erlangga Hartarto kemarin ya, pada saat jumpa pers dia eh, mengumumkan bahwa aftur itu naik per 1 April kemarin sebetulnya sudah Hmm, naik itu yes, sebesar oke. 72% Hmm. begitu. Dan Dan pemerintah hmm, mengizinkan tiket hmm, pesawat naik 9 sampai 13%. Sebelum oke. ini saja udah megap-megap tiket Hmm, pesawat hmm, hmm, apalagi dengan kenaikan aftur yang hmm, komposisinya dalam pembiayaan operasional pesawat begitu hmm, ya itu hmm, sekitar 40% yang hmm. artinya ya Waduh, naik. gede banget dong ya itu tidak terhindarkan kenaikan kenaikan tiket itu ya. Ini makin terpuruk dan dampaknya gede banget loh ini juga tiket pesawat ini ya Mbak Agi ya akhirnya. Pasti Mas Ya, Hersu. ya. Jadi kita per 1 April kemarin harga aftur itu sudah mencapai 23.551 per liter Hmm, atau sekitar 72,45% hmm, kenaikannya dari harga sebelumnya yang hanya belasan ribu itu. Dan sementara apakah kita sendiri? Ya tidak. Memang di negara-negara tetangga seperti hmm, Thailand misalnya hmm, itu sudah hmm. naik menjadi 29.000 Ya, lebih ya. per liter. Sementara Ya, Filipina sekitar 25.000 lebih per liter. Tapi yang iya. naik lainnya banyak juga yang di bawah Tapi kita. mereka lebih jujur setidaknya pemerintahnya mengingatkan publik bahwa situasi krisis seperti Filipina dan sebagainya sudah Betul. menyatakan krisis kan itu yang sekarang ini Mhm, kan mhm. seolah-olah negara sedang dalam kondisi baik-baik saja. Itu yang jadi persoalan Iya. kan jadinya ya. Betul. Mereka mengumumkan setiap saat, Mas Hersu, seperti misalnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, lewat akunnya itu memberitahukan kondisi negara seperti ini seperti ini, masih dalam tahap negosiasi. Saya menelpon siapa, saya menghubungi siapa supaya mendapatkan misalnya mendapatkan tarif yang sekian. Kita membuka hubungan dengan negara-negara baru, apa perdagangan supaya kan dia membatalkan tarif itu Hmm, dengan hmm, Amerika apa dan sebagainya. Jadi effortnya itu sangat jelas. Sementara kalau hmm, di sini terlalu banyak buzzer, ya. terlalu banyak. Jadi seperti kita tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya kecuali kita Ya, mengulik gitu, ya. mencari sendiri. Hmm, Per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta
Itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah, ini 23.551 per liter. Nah, kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Kan sejak awal sebenarnya saya sudah mengingatkan bahwa pemerintah harusnya jujur, terbuka kepada publik, begitu kondisi pemerintah seperti apa dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dulu ya, jangan kemudian minta saya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba misalnya orang seperti Purbaya mengklaim bahwa pajak kenaikan ini pajak naik sangat tinggi, dan yang saya terkejut Pak Prabowo bilang bahwa udah mulai banyak takut ya, kata Pak Prabowo begitu kan, katanya kan dan kemudian juga diingatkan bahwa oh ini kita baik-baik saja kok, kita bisa bertahan sampai akhir tahun, sampai kalau toh BBM nah harganya bukan BBM ya, minyak apa di pasaran dunia sampai lebih di atas $100, kita oke baik-baik saja gitu kan. Kemudian yang disebutkan bahwa oh mungkin ini akan ada pemotongan gaji menteri, saya tebak mungkin sekitar 25%. Itu kan nggak signifikan, kita tahu gaji menteri itu nggak besar gitu loh ya Mbak Agi kan. Kalau disebut tadi pokoknya kan 19 juta, kalau dipotong sekitar 25%, terus dikalikan cuma berapa ratus orang atau kebutuhan rakyat yang lebih gede, kan nggak signifikan sebenarnya semua. Jadi langkah-langkahnya kelihatan tetap aja, apapun yang penting pokoknya MBG nggak tersentuh, nggak dibatalkan. Dan Begitu juga pertanyaan kita Koperasi Merah Putih. pertanyaan kita apakah betul itu semata-mata demi MBG atau jangan-jangan karena MBG itu terjadi proyek kan, selama ini kan begitu. Jadi kalau kemudian ini dipangkas ya banyak sekali kroni yang rugi kan, jangan sampai seperti itu muncul di pikiran publik. Dan saya menangkap seperti itu, banyak sekali yang mikir seperti itu. Jadi ini satu, memang sejak awal orang tahu bahwa ini bagian proyek dari kroni kan, itu yang sekarang muncul kan Mbak. Betul. Partai-partai saja punya berapa Yes, okay. Anggota, kader partai baik yang dia ada di parlemen di pusat maupun daerah itu punya berapa begitu. Dan apalagi kemudian ini banyak juga pengamat dan juga netizen umum ya, awam gitu mengaitkan ini dengan upaya 2029. Akhirnya kita berpikir apa betul ya, karena ini kan diglorifikasi sebagai lapangan kerja gitu ya, menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang di daerah, di desa dan sebagainya, di kampung begitu, di pelosok. Dan tentunya orang yang tadinya tidak punya kerja kemudian dia bekerja di MBG atau bekerja di Koperasi Merah Putih yang sampai sekarang belum kelihatan gitu ya kinerjanya itu, mereka berpihak kepada siapa, akan nyoblos siapa, yang tentunya yang memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka itu itu related begitu ya. Kalau seandainya kita berpikiran 2029, kira-kira mereka pikirannya seperti apa begitu kan, pilihannya seperti apa. Tapi oke lah, kita kembali ke sini Mas Heru. Soal tadi ya, aftur ini akan bisa menjadi bencana bagi dunia pariwisata Indonesia. Padahal dunia pariwisata Indonesia itu salah satunya yang membangkitkan banyak UKM, yaitu karena banyaknya turis baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekarang dengan harga tiket yang sebelumnya saja sudah orang bisa mengatakan, wih gila-gilaan ya tiket dalam negeri sekarang begitu, itu sudah berkurang jumlah wisatawan ke daerah, yang tentunya akan berdampak kepada penginapan, hotel tentu saja, dan juga UKM yang berupa penginapan rumahan begitu ya, resort kecil dan sebagainya. Begitu yang sebelumnya itu sudah kolaps akan makin kolaps. Begitu juga terhadap restoran, oleh-oleh, UKM berupa oleh-oleh, berupa kerajinan tangan khas daerah masing-masing, dampaknya besar sekali. Jadi di sini misalnya ya, supaya pemerintah mendengar apa yang dikatakan rakyat,
Padahal sekarang aja udah mahal. Gimana mau naik lagi? Harga tiket domestik aja sekarang udah nggak ngotak. Enak kan ke luar negeri, tiketnya lebih murah. Ya kadang-kadang seperti itu. Yang kemarin ketika terjadi bencana Sumatera, untuk ke Aceh saja, ke Malaysia dulu baru ke Aceh begitu kan? Karena kalau dari Jakarta ke Aceh itu jauh lebih mahal begitu. Begini rakyatnya disuruh support wisata dalam negeri, tiket domestik harganya nggak ngotak banget. Mending langsung ke luar negeri daripada liburan ke Indonesia yang harga tiketnya lebih mahal. Belum lagi nanti sampai destinasi wisatanya banyak tukang palak. Hmm, ya. Kita orang lokal saja bikinnya begitu ya. Hmm, Harga tiket pesawat domestik naik. Kemarin after belum naik aja harga tiket udah mengerikan, apalagi kalau naik. ya. Emang kapan pernah turun dan murah tiket pesawat domestik? Apa fungsi Bapak ini? Jadi beban negara saja maksudnya, fungsi pejabat-pejabat itu begitu ya. Tahun 2024 harga aftur di ASEAN bervariasi bla 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 membandingkan ketika itu memang harga aftur kita Ya. lebih tinggi Ya. daripada negara-negara yang lain begitu. Ya, itulah kira-kira gambaran kondisi kita sekarang ini eh, akan banyak terdampak lah Ya. sektor-sektor usaha Oke. Mas Hersu dengan Ya. kondisi seperti ini ya. Ya. Tadi kan Mbak Agi menyinggung soal sepeda motor tadi itu ya. Sebenarnya apakah memang itu ada urgensinya kalau sepeda motor untuk yang saya bayangkan kalau untuk EBG apa untuk SPG itu kan ya apa mestinya lebih pada pengantarannya ya, bukan sepeda motor. Sepeda motor itu kan untuk operasionalnya si kepalanya itu kan maksudnya ya Mbak Agi ya. Betul, Ya. betul. Apa Jadi urgensinya ya? iya, jadi untuk operasional dia sebagai kepala dari Hmm, dapur MBG hmm, begitu hmm, ya di daerah, mungkin dia hmm, harus apa namanya survei harga hmm, bahan-bahan, harus bertemu dengan hmm, supplier apa hmm, dan sebagainya. hmm, Mungkin itu alasannya. Saya sendiri ini alasan yang saya buat begitu ya, hmm, bukan hmm, alasan yang hmm, hmm, dikemukakan oleh pemerintah. Kalau menurut pemerintah ya mereka perlu mobilisasi begitu. Tapi apakah perlu sepeda motor yang seharga 56 juta dengan alasan ini adalah sepeda motor listrik, hmm, Mas Hersu dan hmm, apa namanya? Coba ya, coba saya lihat ini bagaimana sih hmm, spesifikasi dari sepeda motor listrik ini begitu ya. hmm, Ini ada salah satu media gitu hmm, yang soal motor yang khusus mengupas soal motor hmm, namanya hmm, hmm, upmotor.co.id. Ini hmm, cukup lengkap. Saya bacakan saja dengan hmm, dengan kilat begitu ya, ya, tapi supaya kita mendapat gambaran. Motor MBG masih plastikan karena memang hmm, beredar tuh Mas hmm, Hersu. hmm, hmm. Motor MBG masih plastikan yang seharga diduga harganya 56,8 juta per unit. Gile. Sehingga kalau untuk Hmm, iya, nah, itu terus? motor Hmm, itu terus? mobil bekas aja udah dapet Hmm, itu hmm, hmm, yang cukup baik. Dan kemudian total anggarannya diperkirakan 3,97 triliun, yaitu hampir 4 triliun hmm, dengan asumsi ini pengadaannya sebanyak 70.000 hmm, motor begitu ya. hmm, Terus transparansi atau pemborosan berjamaah katanya. hmm, Ini guys, motor buat MBG itu. Tuh, motor buat MBG nih tuh. Ya tuh. Tuh lagi tuh. Motor buat program MBG. Buat petugas MBG-nya tuh. Tuh. Keren kan Pak Prabowo? Nyediain motor buat MBG-nya tuh. Badan Gizi Nasional tuh. Jadi ntar nganterin omprengnya pakai motor tuh. Motornya tuh. Ah, kurang gimana lagi coba tuh. Pemerintah tuh. Badan Gizi Nasional tuh. Belum yang di sono tuh sampai ke ujung-ujung tuh. Aduh. Kemudian di situ ditulis gila 70.000 motor listrik untuk program MBG dengan harga 56,8 juta. Viral di media sosial video deretan motor listrik berstiker Badan Gizi Nasional yang hmm, diduga untuk program MBG. Bentuknya hmm, mirip bebek trail. Jadi hmm, ngetrail gitu ya, hmm. masih terbungkus plastik begitu. Pertanyaannya, apakah motor semahal ini diperlukan buat ngantar makanan? Dengan harga 56,8 juta bisa dapat 2 sampai 3 motor metik biasa yang kita sudah Ya, familiar lah. iya ada. Bengkelnya ada di mana-mana. Hmm, 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 Ya, tapi apakah motor metik bisa tembus medan 3T, tertinggal, terdepan, terluar? Itu kan alasan dari hmm, pihak hmm, hmm, BGN gitu ya hmm, yang hmm, melakukan pengadaan. hmm, Apakah ini bentuk efektivitas anggaran atau justru pemborosan besar-besaran? hmm, Nah, coba satu unit Emo JVX GT ini nama motor tersebut sama dengan 3 unit Honda Beat.
ini motor Oke. yang sangat populer digunakan di Indonesia dan saya berkali-kali ada curanmor begitu, Honda Beat lagi begitu ya. Nah, coba kita lihat ya, berdasarkan bentuknya yang mirip bebek trail, motor ini diduga kuat adalah Emo JVX GT karena pemerintah belum transparan. Ini buatan Motornya mana belum tahu sampai juga kita, buatannya mana. Iya, belum ada Impor. konferensi pers penjelasan bahwa kami menghabiskan uang sekian untuk motor ini, diimpor dari mana, spesifikasinya seperti apa, akan dikirim kemana saja begitu ya. Belum ada ini Mas Herssu, sehingga banyak sekali yang menduga-duga. Tidak salah begitu ya. Kalau orang kemudian menduga-duga ini bukan hoax. Karena videonya juga sudah diglorifikasi oleh buzzer, saya kira itu buzzer pemerintah juga. Dan kemudian coba harga komparasi, Emo tadi harganya 56,8 juta, Honda Beat 19,1 juta, Honda Vario 24,5 juta, Honda PCX 34,7 juta. Itu tidak perlu ya. Yang PCX lain itu aja udah bagus banget kan begitu dan nggak perlu. bagus. Betul begitu. Yang orang kalau ngelihat PCX saja udah wah PCX loh gitu ya. Jadi Honda itu tadi, Honda Emo itu setara dengan 2 unit Honda PCX 160 atau 3 unit Honda Beat. Dan coba kita lihat ya harga-harganya sekitar segitu sih Mas Herssu yang disebutkan di sini ya, harga-harga itu tadi. Dan kemudian coba ya spesifikasinya. Jadi kenapa motor listrik bergaya adventure atau trail yang dijual itu yang dipilih begitu ya? Karena paling kelebihannya adalah soal ground clearance, yaitu jarak dari dari tanah kemudian ke mesin begitu ya. Itu lebih tinggi daripada motor biasa. Kemudian suspensinya juga long travel. Jadi suspensinya lebih long, mungkin bisa mengangkat lebih banyak kalau saya membawa barang apa dan sebagainya. Tapi kan untuk transportasi biasa tidak menggunakan motor seperti ini kan? Iya, sudah dan ada mobil apakah semua dapur itu di daerah 3T? Kan gitu Betul, dikata. Dan pertanyaan iya. berikutnya, apakah ini semua orang bisa menaiki ini kalau kepala SPG-nya misalnya itu perempuan? Iya, kan jadi benar-benar Laki-laki pun belum tentu bisa. belum tentu ya. Jadi mengingatkan kita pada mobil dari India itu loh yang Mbak Agi, benar-benar ini Betul, modusnya yang sama ini. 4x4, Iya, iya. modusnya sama Betul. betul. Ya betul. Ya udah. Modusnya sama betul. Coba kita lihat, kenapa harus tipe trail ya? Analisis untuk medan 3T. Banyak yang bertanya, kenapa tidak pakai motor matic biasa yang lebih murah? Dan kemudian juga biaya perawatannya lebih murah, penggantian spare part-nya lebih murah. Di sini ground clearance tinggi itu untuk melewati jalan berbatu, berlumpur, dan jalan rusak. Suspensi long travel itu untuk menyerap goncangan motor sehingga lebih awet. Nah, ban tapak kasar pada kendaraan tersebut itu atraksi lebih baik di tanah, pasir atau kerikil, bukan di aspal yang mulus gitu. Rangka lebih kokoh gunanya untuk beban berat dan medan ekstrim. Apakah di Jakarta medannya ekstrim? Di Medan Itu medannya dia. ekstrim. Yang Kemarin sekarang di tadi Jogja apa? di apa Di menjadi Duren ekstrim? Sawit gitu ya Mbak ya, di Duren Sawit. Di Duren Sawit. Tapi kan udah ditutup itu sekarang Pak anunya ya, dapurnya Sementara ya. ya. Iya, tapi kalau di situ motor ini benar-benar ya. Ngapain? Iya ya, oke. Saya speechless Mbak Agi. Iya, iya, iya. Ini selain itu juga Mas Herssu yang yang disorot adalah juga rencana kan. Rencana dari Kementerian Agama yang sudah dinyatakan, sudah ada pernyataannya ke media di mana Menteri Membentuk badan Agama baru ya. betul akan membentuk badan lembaga baru, lembaga pengelolaan dana umat yang menargetkan sekitar 1.000 triliun per tahun. Ini juga dipertanyakan kemana saja hasil dari sumber daya alam kita yang melimpah ruah. Iya, kok jarinya berburunya di situ. Selama ini kan udah ada basis dari Lasnas segala macam kan yang menangani soal begini kan. Betul, ini lembaga apa lagi begitu ya? Ini pejabat baru lagi, fasilitas baru lagi, pegawai baru lagi kan gitu nanti jadinya itu lagi, ya kan? Betul, dan ya kita melihat yang sudah-sudah, jangan-jangan ini akan menjadi ladang korupsi baru lagi dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Jangan sampai seperti itu, tapi kita melihatnya, loh kok jadi begini kalau saya sih cuma gitu satu kata aja Mbak Agi, udah ambil sana semua. Iya, malah kita silakan biar cepat. Ambil semua, gitu. Kalau orang Jawa bilang PN, Coba ya, ini salah satu yang saya terheran-heran, ini apa yang dikatakan oleh Pak Nasaruddin Menteri Agama.
Potensi dana umat Indonesia seperti raksasa yang sedang tidur. Dan sekarang kita akan bangkitkan demi kemaslahatan umat dan bangsa kita. Kami sangat yakin kalau ini kita kumpulkan semuanya, maka perhitungan total saya kita bisa kumpulkan minimum 1.000 triliun per tahun. Hei Pak, kita ini sekarang ini hidup, kita melihat kanan kiri terus, melihat orang yang lewat, gitu ya, melihat tetangga kita, kenapa dia kok sekarang setiap hari ada di rumah, sepeda motornya nggak ada, mobilnya pergi begitu saja, apakah sudah dijual untuk makan apa dan sebagainya. Dan anaknya ke sekolah naik sepeda itu kan menjadi perhatian kita loh Pak sekarang ini. Jadi udah apalagi ini pengelolaan dana sampai dengan 1.000 triliun yang tentunya itu dari masyarakat dan sebagainya, itu apalagi yang mau diambil dari rakyat gitu. Oke. Rakyat udah baik banget sejauh ini. Oke Mbak Agi, speechless, jangan diterusin Mbak, biar ambil aja semua deh sama kalian deh. Monggo, Gitu ya. monggo. Monggo pengen nggak Be? Kan gitu ya Mbak. Oke. Kita Oke. ngomongin lagi nanti di dalam episode berikutnya ya Mbak Agi, soal banyak sekali Oke, persoalan-persoalan bangsa ini yang sebenarnya harus kita omongin gitu ya. Mhm. Jadi jangan pernah putus Mhm. asa, terus speak up, dan saya kira itu adalah kontribusi kita sebagai warga negara. Mau diomongin nyinyir, mau enggak apa-apa. Yang penting kita ingin bangsa ini selamat. Gitu ya Mbak Ya, Agi ya. apapun yang terjadi, kita tetap warga bantu warga ya teman-teman, karena Yes. sekarang orang belum tentu speak up, padahal dia butuh bantuan Yes. gitu. Sampai ketemu lagi. Saya Harus Munarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman Off the Record. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.